channel-channel kawan-kawan kita yang mengaku aswaja, yang kami lihat di video-video mereka itu selalu mencaci maki ustaz-ustaz yang bermanhaj salaf, mengolok-olok. Jadi kami menyebutnya channel gibah dan namimah. Mungkin bagi sebagian orang yang belum memahami ilmu agama atau beragamanya cuma ikut-ikutan, mengikuti pendapatnya kiai, mengikuti pendapatnya ustaz tanpa tahu kebenarannya, mungkin orang tersebut akan terpukau, akan merasa, oh ini bagus nih pembahasan, senang membahas ibarah-ibarah para ulama. Tetapi bagi orang-orang yang sudah berilmu, bagi orang-orang yang sudah memahami ilmu secara luas, apalagi memahami puluhan ribu hadis, maka ketika melihat atau mendengar bantahan-bantahan mereka atau melihat channel-channel mereka, itu akan tertawa ya, melihat celotehan-celotehan mereka di YouTube, di video-videonya. Karena video mereka itu sama sekali tidak membantah dengan ilmu, tidak. Justru yang membuat kita tertawa, mereka itu membantah Al-Quran, membantah hadis-hadis Rasulullah dengan pendapat para ulama. Kan lucu. Nabi mengharamkan di dalam hadisnya, dibantah oleh salah satu ulama. Oh, kata ulama fulan itu tidak haram. Di dalam Al-Quran jelas hukum ini haram. Mereka bantah lagi dengan pendapat ulama. Ini kan lucu. Al-Quran dibantah dengan salah satu pendapat ulama yang sesuai dengan keinginan mereka tentunya. Sesederhana itu sebetulnya. Apalagi melarang-larang orang baca nawaitu atau usolli, lalu bawa kitabnya Imam Nawawi. Wa min ashabina man qala bistihbabi. Itu daswan 7 turun ke bawah. Panggil semua ustaz-ustaz kamu itu. Tidak akan pernah bisa kegoblokan itu diterima. Karena congornya itu sudah dusta. Gimana mau dibenarkan? Itu loh yang dikritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ja'alna min ahlil khairi wal aqli was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita menjadi orang-orang yang punya pikiran sehat, punya pikiran waras. Di dunia ini kita mendapatkan kebaikan, di akhirat kita mendapatkan anugerah. Ini doa untuk siapapun, termasuk kamu misalnya ternyata adalah orang yang fans atau setuju dengan ucapan Ustadz Daswan tadi itu. Wallahu alam, itu mungkin ulah youtubernya saja mengkait-kaitkan. Jadi ada gambar saya, ada gambar Gus Sani, ada gambar Agus Afandi, ada gambar youtuber-youtuber yang dinamai youtuber aswaja, kemudian diceramai oleh Pak Daswan. Saya setengah geli, setengah lucu ketika Pak Daswan menyampaikan narasinya bahwa channel-channel ini adalah channel-channel namimah, channel-channel ghibah katanya. Yang menurut saya sih nggak apa-apalah channel ghibah, yang penting channel ada akalnya daripada channel yang tidak ada otaknya, yang boro-boro akal, otaknya saja tidak ada. Kemudian dia bilang channel-channel ini adalah membantah Al-Quran dan hadis menggunakan ucapan sebagian ulama, dimana ini kalau bagi orang awam katanya mungkin terpukau, dia baca ibarah-ibarah kitab terpukau. Tapi kalau bagi orang yang paham agama, bahkan sudah membaca puluhan ribu hadis, ini akan ditertawakan. Kalau saya lihat mungkin Daswan yang menertawakan, berarti dia yang paham agama, baca puluhan ribu hadis. Ya wallahu a'lam, saya kira Daswan ini mungkin tidak menyimak youtuber aswaja. Sebelah mana ada youtuber aswaja membantah Quran hadis menggunakan kitab ulama? Sebelah mana? Justru youtuber aswaja itu ingin membantu kalian yang gagal faham tentang Al-Quran, gagal faham tentang hadis, sehingga keluar bahasa-bahasa Nabi melarang ini, Allah melarang ini, Nabi yang bilang semua bid'ah sesat, kok dilawan dengan Imam Syafi'i. Itu ucapan, kamu tidak sangat gila aja. Artinya agak gila tapi tidak sangat. Kamu sudah paham kalau itu ucapan goblok. Kamu mengklaim bahwa Nabi tidak membagi bid'ah, lalu mengklaim Imam Syafi'i berposisi melawan Nabi. Itu klaim kamu. Tidak bisa kamu tunjukkan hadisnya bahwa Imam Syafi'i menolak Nabi. Pemahaman kamu saja bahwa Nabi itu tidak membagi bid'ah, sehingga ketika ulama membagi bid'ah, kamu anggap dia melawan Nabi. Itu anggapan kamu, sehingga diposisikan melawan Nabi. Ya, membaca puluhan ribu hadis kok begitu. Apalagi masalah kunut, masalah maulid Nabi, apa-apa yang dilarang Nabi, kok kita bantah dengan ucapan ulama. Ibnu Hajar ketika mengatakan maulid Nabi itu bid'ah hasanah, menggunakan hadis Nabi. Di mana mereka melawan Nabi? Toh tongor kalian saja yang keluar narasi, tidak dikerjakan Nabi, tidak dicontohkan Nabi, tidak boleh dikerjakan. Itu kan kalian saja. Lalu ini mau dinisbatkan kepada Nabi. Tunjukkan di mana ada hadis Nabi mengatakan apa yang aku tidak kerjakan tidak boleh dikerjakan. Kalau memang ada hadis begitu, ketika ada ulama mengatakan bahwa ditinggalkan Nabi bukan berarti tidak boleh, berarti kan menentang Nabi. Kaidah ulama itu at-tarku la yadullu ala tahrim.
tidak dikerjakan Nabi, tidak berarti itu haram. Tidak ada namanya hukum haram itu bimujarradi at-tarki. Hanya karena Nabi tidak mengerjakan. Ini kaidah orang waras. Sehingga congor-congor yang mengatakan tidak pernah dikerjakan Nabi, itu maksiat tahlilan. Kamu disuruh tahlilan, janganlah. Tidak boleh taat kepada kemaksiatan. Kenapa kok itu dianggap maksiat? Tidak pernah dikerjakan Nabi. Si gobloknya luar biasa. Sesederhana itu sebetulnya. Apalagi melarang-larang orang baca nawaitu atau usolli, lalu bawa kitabnya Imam Nawawi, ditambah di situ wa min ashabina man qala bistihbabi, itu daswan 7 turun ke bawah, panggil semua ustaz-ustaz kamu itu. Tidak akan pernah bisa kegoblokan itu diterima, karena congornya itu sudah dusta. Gimana mau dibenarkan? Itu loh yang dikritik. Kok dianggap membawa membawa ucapan ulama menolak kitab dan sunnah? Itu narasi saya panas ya. Karena kadang-kadang orang itu kalau sudah keterlaluan itu tidak bisa kita narasi halus. Tidak bisa. Kita omongkan baik-baik gak akan bisa. Coba cek-cek lah YouTuber aswaja itu apa sih yang dibicarakan? Tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Pak, yang ngomong tidak ada dalilnya itu mulut ente, bukan Nabi. Ketika orang membawa ini loh, kata ulama ini ada dalilnya. Bukan berarti kita melawan Nabi dengan ucapan ulama. Tapi kita menyadarkan dengan kebenaran yang ada diucapkan oleh ulama. Itu cara berpikir yang benar. Sesederhana itu ya. Sederhana itu ya. Semoga kalian ini bisa paham. Tidak pernah ada ulama itu melawan Nabi. Kalau melawan Nabi bukan ulama. Omongannya sudah nggak beres. Ulama itu warasatul anbiya, pewaris. Jadi dicap sebagai ulama. Imam Ghazali misalnya mengatakan sesuatu, menurut matamu bertentangan dengan hadis Nabi. Itu matamu ada yang mengatakan begitu. Sudah pernah berkali-kali diulas secara ilmiah bagaimana Az-Zahabi itu mengadakan survei. Ayyuhuma muqaddamun indakah? Qaulun Nabi atau qaulus Syafi'i wa Malik? Menurut kamu mana yang diutamakan? Ucapan Nabi apa ucapan Imam Syafi'i? Qaulun Nabi muqaddam. Mereka menjawab, ucapan Nabi dikedepankan. Ahsantum, jayyid, ya. Tetapi labudde ayyatakallama bihi nadhiru hadhil imamain. Harus hadis yang kamu anggap bertentangan dengan ucapan Imam Malik, bertentangan dengan ucapan Imam Syafi'i itu, hadis itu harus sudah dibicarakan, sudah diurai maknanya oleh nadhiru. Nadhiru itu apa? Aimathilu. Apa itu mathil? Yang setara atau perumpamaan atau yang sama. Kal Auza'i, seperti misalnya Imam Auza'i, wa Abi Hanifah dan Imam Abu Hanifah. Ya mungkin saya terbalik menyebut namanya. Artinya boleh kamu membantah ucapan ulama itu, ucapan Imam Syafi'i dengan hadis, tapi dengan syarat ini hadis bertentangan dengan ucapan Imam Syafi'i, bukan cuma menurut congormu, tapi menurut ulama yang setara dengan mereka. Jadi kalau misalnya menurut Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Al-Munajjid, Syekh Sholih Fauzan, Imam Syafi'i itu bertentangan dengan hadis ini, itu ucapan itu ditolak. Kenapa? Karena tidak standar. Standarnya adalah apabila yang mengatakan itu bertentangan dengan ucapan Imam Syafi'i adalah ulama yang selevel Imam Syafi'i, yaitu sama-sama sudah level mujtahid mutlak mustaqil. Seperti Imam Auza'i misalnya. Wajar Imam Hanafi menolak Imam Syafi'i, dianggap itu tidak sesuai dengan hadis Nabi. Wajar. Karena Imam Hanafi memahaminya berbeda dengan Imam Syafi'i. Dan ini baru boleh kamu pakai. Kalau cuma menurut ulama kamu, apalagi mentok-mentok Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mentok-mentok Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Taimiyah ini bertentangan dengan hadis Nabi, ucapan Imam Syafi'i itu nggak bisa dipakai itu. Kenapa? Karena Adz-Dzahabi murid Ibnu Taimiyah memberikan batasan. Kamu mau membantah ucapan ulama itu, kalau sudah selevel mujtahid mutlak mustaqil, harus dengan dalil yang sudah direkomkan oleh ulama yang selevel mereka. Ayo Asy-Syatibi kamu bawakan untuk melawan Asy-Syafi'i. Terus kamu anggap ini yang sesuai dengan Nabi, Asy-Syafi'i tidak sesuai dengan Nabi. Gobloknya luar biasa. Kamu yang goblok, bukan Asy-Syatibinya. Oh, Madinah ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.